Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum SPT, Struktur dan Perkembangan Tumbuhan. Pada kali ini kita akan praktikum tentang morfologi biji, melanjutkan dari morfologi buah yang sudah kita praktikumkan beberapa waktu yang lalu. Sebelum kita mulai praktikum, mari kita buka dengan berdoa dulu. Berdoa mulai. Amin, selesai. Nah, pada acara morfologi biji ini, tujuan praktikumnya adalah mengetahui bagian-bagian dari biji. Yang kedua, membedakan struktur morfologi biji angios dan gimnos, serta membedakan struktur biji dikotil dan monokotil. Baik, langsung saja untuk bahannya. Kita menggunakan 4 jenis biji, ya, 4 jenis biji. Untuk gimnosperme kita diwakili oleh melinjo, biji melinjo. Kemudian untuk yang angios itu ada 3 sampel perwakilan dari monokotil dan dikotil. Monokotilnya ada kelapa, kemudian dikotilnya ada durian, dan ada kacang tanah. Oke. Nah, silahkan Anda siapkan bahan-bahan tadi meliputi 5 tadi. Nah, selanjutnya kita akan mulai dengan cara kerja berikut asistensi petunjuk praktikum di kesempatan hari ini. Nah, untuk sampel yang pertama, spesimen yang pertama adalah kelapa. Kelapa ini mewakili anggota dari Angiospermae monokotil atau Monocotyledone. Nah, cara kerjanya adalah silahkan ambil kelapa, kemudian silahkan dipotong, boleh potong melintang, boleh membujur. Nah, kemudian kita akan tentukan bagian-bagian dari biji. Oke, mari kita lihat. Ini adalah buah kelapa, ya. Strukturnya mulai dari luar yang mengkilat, paling luar di sini ya, yang mengkilat. Oke, silahkan dilihat. Bagian yang mengkilat paling luar ini disebut eksokarpium. Sudah masuk ke dalam serabutnya, serabut kelapa ini disebut mesokarpium. Serabut kelapa atau sepet bahasa Jawanya. Kemudian masuk lagi tempurung ini yang keras ini, atau bahasa Jawanya adalah batok. Batok inilah yang disebut sebagai endokarpium. Nah, dari eksokarpium, mesokarpium, dan endokarpium ini adalah kulit buah. Oke. Kemudian masuk lagi setelahnya batok kelapa. Oke, misalnya seperti ini ya. Nah, setelahnya batok kelapa ini, nah sebelumnya daging buah ini ya, bagian luarnya kalau Anda congkel ya, itu kan ada bagian yang warnanya coklat kalau tua, atau yang agak muda itu coklat muda yang Anda bersihkan ketika mau diparut, sebelum diparut untuk membuat santan itu namanya adalah kulit biji. Kulit biji atau nama lainnya adalah spermoderm. Paham ya? Bagian dalam dari tempurung yang berwarna coklat itu namanya kulit biji atau spermoderm. Kemudian masuk ke dalamnya ketemu putih-putih ini. Nah, kelapa muda, atau bukan kelapa muda ya, kelapa muda jika kelapanya muda, kalau tua berarti ini namanya juga daging kelapa tua ya. Nah, yang putih-putih ini namanya adalah endosperm. Nah, di kelapa ini endospermnya ada 2. Di sini ada putih-putih, di dalamnya sini ada air kelapa itu. Ya, itu namanya juga endosperm. Jadi endospermnya ada 2, ada padat dan ada endosperm cair.
Air kelapanya tadi adalah endosperm cair. Kemudian ini kalau di daerah saya namanya gandos ya. Kalau di sini apa namanya? Ini namanya embrio. Oke, ini yang disebut sebagai embrio, sehingga dia kalau berkembang bisa keluar dan menghasilkan tunas. Nah, demikian penjelasan untuk kelapa. Sampel selanjutnya adalah durian. Jadi Anda ambil buah durian, kemudian dideskripsikan dari luar ya. Jadi dari yang ini, yang berduri ini namanya adalah exocarpium. Kemudian ke dalam yang putih ini, yang putih ini adalah mesocarpium. Yang ini ya. Kemudian ke dalam lagi itu ada endocarpium. Nah, endocarpium itu yang agak mengkilat itu ya, agak keras gitu. Nah, itu namanya endocarpium. Kenapa kok endocarpium itu agak keras? Karena sel-selnya adalah tersusun oleh sel-sel sklerenkim. Nah, sklerenkim itu merupakan jaringan penguat ya. Kita ulangi, exocarp ini yang duri-durinya masuk ke dalam adalah mesocarp. Dalamnya mesocarp yang agak keras itu namanya adalah endocarp. Kemudian di sini itu ada ruang bijinya. Nah, ada ruang bijinya. Kemudian ada sekatnya ya. Ada sekat, itu disebut sebagai karpel atau daun buah. Di sini tidak begitu kelihatan. Nanti jika Anda membuka itu kan ada muncul sekat ya, itu namanya adalah karpel atau daun buah. Kemudian ini yang Anda makan ini, adalah apa ayo? Yang Anda makan ini adalah salut biji atau arilus. Apa itu arilus dan salut biji? Sudah disampaikan di perkuliahan, nanti silahkan dideskripsikan. Kemudian baru nanti kalau ini dibuka, mohon maaf tidak ada gambarnya, nanti ada kulit biji dan baru ke bijinya. Nah, demikian untuk yang durian. Baik, untuk sampel selanjutnya adalah kacang tanah. Nah, kacang tanah ini silahkan dibuka seperti praktikum dulu ya. Jadi kemudian diamati dan ditentukan bagian-bagiannya. Bagian terluar ini, ini adalah buah kacang tanah ya. Keseluruhan ini buah kacang tanah yang dia itu termasuk ke dalam buah kering. Buah kering itu umumnya tidak mempunyai mesokarpium. Jadi perikarpiumnya atau kulit buahnya itu hanya terdiri dari eksokarpium dan endokarpium. Nah, mari kita lihat. Kalau dibuka seperti ini ya. Ini bagian paling luar ini namanya adalah eksokarpium. Kemudian selaput putih ya, ini kelihatan ya. Di sini selaput putih di bagian dalamnya. Selaput putih ini namanya adalah endokarpium. Selaput putih yang masih ada di kulit buah. Kemudian kalau kita buka, ini ada coklat-coklat ini. Nah, ini. Oke, lapisannya ini coklat-coklat ini. Ini namanya adalah kulit biji. Ini kulit biji, ini kulit biji. Oke, kemudian sekarang kita buka kacangnya ini, biji kacangnya dibuka. Nah, jadinya seperti ini kan. Nah, ini kacang itu kan termasuk dalam tumbuhan dikotil. Berarti kotiledonnya ada 2. Nah, ketika Anda buka, ini loh yang namanya kotiledon. Kotiledon itu kan bagian dari embrio. Oke, ini namanya adalah kotiledon. Oke, sudah ya. Nah, kotiledon ini berisi atau terdiri dari jaringan parenkimatis, biasanya berisi amilum atau berisi lemak. Nah, kemudian di sini ya Anda lihat
Nah, nanti dilihat di kacangnya masing-masing. Ini adalah plumula dan yang ini adalah radicula. Ini adalah kotiledon. Kotiledon itu bagian dari embrio juga. Ini juga sama. Oke, kalau sudah saya terangkan bedanya. Tadi sudah saya sampaikan yang monokotil itu adalah kelapa, ya, kelapa, dan yang dikotil itu adalah ini contohnya kacang tanah. Oke, nah yang di kelapa tadi kan ada endosperm toh, ini endosperm padat, ada air kelapanya namanya endosperm cair. Kalau embrionya masih kecil, nah itu airnya masih agak banyak ya, lama-lama juga nggak ada airnya. Itu namanya endosperm. Fungsinya adalah apa sih? Fungsinya adalah untuk cadangan makanan. Nah, endosperm di monokotil itu fungsinya adalah sebagai cadangan makanan baik untuk perkembangan embrio di dalam biji maupun setelah embrio ini tumbuh dan berkembang sampai biji ini berkecambah. Nah, kalau pada dikotil Anda lihat apakah ada endospermnya di sini? Tidak ada. Adanya adalah kotiledon. Nah, kotiledon itu kan bagian dari embrio. Kotiledon ini fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk cadangan makanan juga. Jadi, fungsinya adalah untuk cadangan makanan, untuk perkembangan untuk cadangan makanan di sini. Jadi letaknya endosperm di mana? Nah, endosperm pada dikotil itu mereduksi. Nah, fungsi endosperm pada dikotil itu juga untuk cadangan makanan, tetapi hanya pada saat embrionya itu berkembang. Nah, setelah embrionya berkembang di dalam biji ya, maka fungsi endosperm tadi kemudian digantikan oleh kotiledon ini. Nah, begitu ceritanya. Semoga tidak bingung ya. Jadi pada dikotil endospermnya itu mereduksi dan fungsi endospermnya itu digantikan oleh kotiledon. Jadi endospermnya hanya berfungsi ketika perkembangan embrio. Selanjutnya nanti yang endospermnya akan mereduksi dan yang dominan berperan untuk nutrisi atau cadangan makanan itu adalah kotiledon. Baik pada saat di dalam biji maupun ketika dia sudah berkecambah. Kalau di sini tadi fungsi cadangan makanannya adalah endosperm. Baik, untuk sampel yang terakhir adalah sampel biji anggota gimnosperme atau tumbuhan berbiji terbuka. Kenapa kok disebut tumbuhan berbiji terbuka ya? Karena dia tidak punya ovarium. Jadi kita lihat ya seolah-olah dia telanjang karena nggak punya ovarium ya. Biasanya kan kalau biji spermatopita itu bijinya berada di dalam buah ya. Kalau ini kan tidak. Kalau Anda lihat bijinya ya langsung kelihatan bijinya, makanya disebut sebagai biji telanjang. Nah, pada melinjo ini, jadi nanti silakan diambil melinjo kemudian dipotong. Boleh melintang, ini membujur dan boleh melintang. Nah, lapisannya ini lapisan kulit bijinya ya. Kalau yang tadi saya sampaikan lapisan kulit bijinya itu kan hanya satu ya, hanya satu saja. Nah, di melinjo ini lapisan kulit bijinya itu ada tiga lapis kulit biji ya. Bagian luar yang namanya orange, kalau muda dia masih hijau, kemudian nanti menguning ya, orange, kemudian merah kalau sudah tua. Nah, itu bagian luar atau lapisan paling luar, disebut sebagai sarkotesta. Kemudian masuk ke bagian yang keras ini ya, coklat ini namanya adalah sklerotesta.
Kemudian bagian dalamnya ini masih ada ya, ada lapisan lagi ya. Nah, kalau Anda membuat empeng melinjo itu akan ketahuan bagian dalamnya ini yang selapis itu namanya adalah endotesta. Jadi melinjo itu lapisan kulit bijinya terdiri dari 3 lapis. Jadi kenapa toh kok di melinjo itu kulit bijinya kok sampai 3 lapis, padahal tadi di spesimen atau sampel sebelum-sebelumnya hanya 1 lapis saja kulit bijinya. Hal itu karena alasan dari ontogeni atau asal muasalnya. Jadi kulit biji itu kan berasal dari modifikasi integumen. Awalnya kan dari integumen toh. Nah, memang dari integumennya itu sudah berupa 3 lapis di ovulumnya itu. Nah, inilah yang membedakan antara struktur biji gimnosperme dan angiosperme. Nah, kalau yang biji angiosperme itu kan dia disebut sebagai biji tertutup. Kenapa kok tertutup? Karena ada ovarium, jadi bijinya itu ada pada buah. Kalau pada gimnosperme tidak punya ovarium, sehingga bijinya disebut biji telanjang, langsung kelihatan bijinya tanpa harus membuka di dalam buah. Nah, dilihat dari ontogeninya, yang angiosperme itu kotiledonya itu bisa 1 atau 2. Kalau kotiledonya 1 disebut monokotiledone atau monokotil. Kalau kotiledonya 2 disebut dikotiledone. Sedangkan pada gimnosperme kotiledonya itu ada banyak. Nah, kemudian yang membedakan antara biji gimnos dan angios adalah pada gimnosperme, endospermnya itu bukan hasil dari fertilisasi, karena pada gimnosperme itu dia single fertilisasi. Jadi sperma ketemu dengan ovum saja menghasilkan fusi gametnya. Kemudian kalau pada angios itu kan terjadi pembelahan ganda. Jadi nanti spermanya ada yang ketemu dengan ovum, dan juga ada sel sperma yang ketemu dengan inti kandung lembaga sekunder. Nah, sel sperma yang ketemu dengan inti kandung lembaga sekunder inilah yang akan menghasilkan endosperm. Tetapi kalau pada gimnosperme, endospermnya itu berasal dari diferensiasi dari sel gametofit betina di ovulum. Begitu penjelasannya, nanti boleh Anda mencari rujukan di tempat referensinya. Demikian asistensi praktikum untuk morfologi biji. Jadi silahkan Anda amati, Anda cari dulu spesimennya, kemudian diamati dan ditentukan bagian-bagian dari biji tadi. Kemudian Anda deskripsikan dan buat perbedaannya ya. Oke, kemudian kesimpulannya menjawab tujuan praktikum. Sekian asistensi praktikum hari ini. Selamat berpraktikum. Jangan lupa laporan dikumpulkan 1 minggu setelah praktikum hari ini dilaksanakan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.